Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah setia Masjid Taman Mutiara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang berkah ini ya, atas rahmat Allah kita bertemu kembali di acara rutin kajian seminggu sekali. Dan insya Allah hari ini kita sehat semuanya ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga kita semua termasuk umatnya. Mudah-mudahan ya kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umatnya. Dan salah satu ciri dari umat Nabi adalah kecintaan kepadanya. Dan ini menjadi modal Pak ya bagi kita untuk bersama-sama nanti di akhirat. Dalam satu hadis diriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, matal qiyamah, kapan kiamat?" Nah, kemudian Rasulullah balik bertanya, "Ma a'dadta laha?" Apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat? Ya, kemudian orang itu mengatakan, "Tidak ada. Ya, salatku tidak lebih istimewa dari salat yang lain. Ya, saumku juga tidak lebih banyak dari saum yang lain. Sedekahku dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada yang bisa diandalkan. Mungkin hanya satu. Ya, hanya satu yang aku punya. Apa? Uhibbuka hubban syadidan. Ya, aku mencintaimu amat sangat." Ya, begitu kata orang. Jadi satu yang aku bisa dambakan apa? Uhibbuka hubban syadidan. Aku mencintaimu dengan amat sangat. Maka apa kata Rasulullah? "Ya fulan, innaka ma'aman ahbabta." Wahai fulan, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai. Bapak Ibu, di pagi yang berkah ini saya ingin membahas Al-Quran ya, surah yang kelima, surah Al-Maidah. Ya, silahkan yang ada Quran di HP-nya, silahkan dibuka ayatnya, ayat yang ke-87. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 87 sampai dengan ayat yang ke-93. Coba kita bahas. Ya, surah Al-Maidah ayat 87 sampai dengan 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, dan seterusnya. Bapak Ibu, surah Al-Maidah ayat yang ke-87 ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada seluruh orang-orang mukmin. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena memang yang dituju adalah orang-orang yang beriman.
Ya, insya Allah kita termasuk di dalam. Apa peringatannya? La tuharrimu thayyibatin ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan sekali-kali engkau mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah untukmu, gitu. Ya. Jadi ini larangan. Jangan sekali-kali mengharamkan, Pak. Mengharamkan apa yang telah dihalalkan, mengharamkan yang baik-baik apa yang telah dihalalkan Allah untukmu, dan jangan melampaui batas. Ya. Mengharamkan apa yang telah dihalalkan itu tidak boleh, dan hukumnya sama dengan menghalalkan apa yang diharamkan. Daging babi jelas itu haram, Pak, dan tidak boleh itu kemudian menghalalkannya. Khamr, minuman keras, itu juga tidak boleh, ya. Itu dilarang dan haram hukum, tidak boleh dihalalkan. Nah, sama mengharamkan apa yang dihalalkan juga sama, ya. Ayat ini turun berkaitan dengan beberapa sahabat Nabi, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Khuzaimah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat yang lainnya, Pak. Nah, apa? Mereka memutuskan, ya, setelah masuk Islam, ya, mereka memutuskan untuk tidak menikah. Ya. Mereka memutuskan untuk tetap membujang, dan mereka bersumpah untuk tidak memakan daging, ya, memakan daging, minum susu, dan memakan makanan-makanan yang enak. Ya, mereka hanya memakan apa yang bisa mengenyangkan perutnya. Kenapa mereka mengambil keputusan seperti itu? Mereka ingin lebih fokus di dalam beribadah. Ya, mereka ingin lebih khusyuk di dalam beribadah, sehingga mereka tidak ingin terganggu oleh urusan-urusan dunia. Ya, tidak ingin ibadah mereka terganggu karena keluarga, ya, dan tidak ingin mereka terganggu di dalam beribadah karena keinginan-keinginan mereka akan kesenangan dunia. Makanya mereka memutuskan untuk itu. Kemudian dilaporkan kepada Nabi tentang beberapa sahabat ini, dan Rasulullah mengutus seseorang untuk menanyakan kepada mereka, apa benar mereka seperti itu? Nah, ketika utusan ini bertanya, mereka mengiyakannya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah dan turun ayat ini, Pak. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik. Itu yang dimaksud. Mengharamkan menikah, Pak. Ya, mengharamkan memakan makanan yang enak, mengharamkan meminum minuman yang disukai, ya, itu tidak boleh. Mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, ada yang mengharamkan, ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena semua itu sudah dihalalkan Allah. Semua yang telah dihalalkan Allah tidak boleh diharamkannya. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu berarti melanggar, ya, melanggar ketetapan Allah, dan tentu ini dosa. Ini bapak-bapak, ibu, ya. Boleh, Pak, kita pakai baju bagus, boleh? Boleh. Makan enak, boleh, Pak? Boleh. Ya. Di dalam Al-Quran surah yang ke-7 ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah pakaian yang bagus setiap kali memasuki masjid. Boleh tentunya. Pakai baju yang bagus, yang mahal boleh. Pak Anang pakai baju mahal boleh? Boleh, Pak. Kenakan pakaian yang bagus setiap kali memasuki masjid, pergi ke undangan, datang ke pengajian, ya. Di acara silaturahmi pakai baju yang bagus. Ada seorang laki-laki, ya, dia datang kepada Nabi, kemudian terlihat pakaiannya lusuh. Ya,
Ya, lalu Nabi bertanya, bukankah kamu ini orang yang banyak uang? Kenapa pakaianmu seperti itu? Ya, aku berusaha untuk hidup sederhana. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika kamu diberi nikmat, maka perlihatkan nikmat itu. Ya, karena Allah suka orang yang menikmati apa yang diberikan kepadanya. Jadi boleh makan yang enak, boleh Pak. Daging sapi muda yang dibakar, ya seperti yang disuguhkan Nabi Ibrahim kepada dua malaikat ya. Itu enak Pak. Sapi muda Pak. Ya. Apa namanya Pak Aib? Daging sapi muda yang dibakar itu apa namanya? Ya. Itu wagyu. Itu enak, itu boleh ya, makan enak, minum yang kita suka ya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh wala tusrifu, yang tidak boleh adalah berlebihan. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau di ayat ini wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Jadi berlebihan, melampaui batas, itu yang tidak boleh. Di bahasanya melampaui batas. Batas apa Pak? Nah, ini batas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam syariat itu ada 3 batas ya. Ada 3 batas. Batas itu bahasa Arabnya had atau hudud. Ada 3 batas yang tidak boleh dilewati. Ada namanya haddul gharizi Pak. Ada batas naluri ya, batas naluriah. Nah, setiap orang punya batas naluriah dan berbeda-beda batasnya. Apa contohnya? Capek, itu haddul gharizi, batas naluriah. Capek, ngantuk, kenyang, lapar, Pak. Ya, ini batas naluriah. Nah, batas ini tidak boleh dilewati. Tadi jangan melampaui batas. Ya. Kenapa? Bahaya, Pak. Bapak Ibu, ada orang-orang yang olahraga, ya sudah capek masih dia paksakan untuk terus olahraga. Apa jadinya kira-kira? Ya. Mending kalau cedera lutut pulang digotong Pak. Pulangnya digotong. Ada orang-orang naik sepeda, ya udah capek dia masih terus bersepeda. Ya, akhirnya ada, bukan di sini, bukan di sana, di Kolmas. Ada di Kolmas, ada orang saking senangnya main pingpong, sampai pingsan. Di Kolmas Pak, bukan di sini. Di DG terkira. Nah, ini batas haddul gharizi yang tidak boleh dilewati. Yang kedua adalah haddul iqtisadi, batas kemampuan. Kemampuan apa Pak? Finansial. Ya, ada orang-orang yang kemampuan finansialnya terbatas. Artinya apa? Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, pendapatannya tidak seberapa, tapi pengeluarannya jauh lebih banyak daripada pendapatannya. Ini melampaui batas. Apa jadinya Pak? Kalau orang belanjanya lebih banyak daripada pendapatannya, apa jadinya? Bangkrut itu. Ya, mending kalau bangkrut ini rumahnya juga dijual akhirnya. Ya, banyak orang yang kemudian menjual rumah, menjual apa satu-satunya aset yang dia punya, ya karena ini melampaui batas. Boleh ibu-ibu kita belanja apa barang yang mahal, ada tas ibu-ibu yang harganya sampai ratusan juta itu ya. Ya, kalau mampu kira-kira boleh nggak Pak? Orang gajinya juga besar, pendapatannya juga banyak, dan belanjanya juga banyak. Sampai ada satu tas, apa mereknya itu, yang harganya sampai ada 1 M gitu, bahkan lebih. Nah, ibu-ibu tahu apa Pak? Nah, itu Hermes ya.
Boleh nggak kalau memang pendapatnya? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ada batas yang ketiga. Apa? Hadus syar'i, batas syar'i. Ya, batas syar'i. Apa batas syar'i di situ? Haram, halal, gitu kan ya? Baik, buruk. Ini batas syar'i. Nah, berlebihan atau dalam istilah lain apa? Mubadzir. Mubadzir ini melampaui batas. Membelanjakan sesuatu untuk apa? Membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak seimbang dengan nilai yang dikeluarkan. Tas misalnya, mohon maaf ini ibu-ibu, tas sampai ada harganya yang 1 miliar. Apa fungsinya tas itu? Ayo, hanya untuk membawa, ya, untuk membawa sesuatu, tapi uang yang dikeluarkannya itu sangat. Nah, ini kan melampaui batas, mubazir. Hermes yang harganya miliaran, fungsinya sama dengan kantong keresek, Pak. Iya kan? Sama dengan kantong keresek untuk membawa sesuatu. Nah, ini melampaui batas. Jadi ada hadus syar'i. Kemudian wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ayat yang ke-88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu, dan makanlah, mimma razaqakumullah, apa yang diberikan Allah kepadamu, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Ya, jadi makanlah rezeki yang diberikan Allah. Nah, syaratnya apa? Yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Ini syarat, Pak, ya. Ya, halal. Apa halal artinya? Tidak dilarang di dalam Islam. Baik artinya thayyiban, menyehatkan, Pak. Jadi makan ini dua, yang halal dan yang baik, yang halal dan menyehatkan. Yang tidak dilarang dan menyehatkan. Ada barang itu halal tapi tidak menyehatkan, maka itu tidak baik berarti ya. Halal misalnya apa? Ada makanan basi, Pak. Halal nggak makanan basi? Halal, tapi itu tidak baik, tidak menyehatkan. Ya, itu. Ada makanan-makanan ekstrim misalnya ya, makanan yang pedasnya itu berlebihan. Ya, ada kiripik, Pak. Kiripik yang sampai level berapa itu, Bapak Ibu? Keripik maici. Ya, keripik maici ada yang sampai level 8, Pak. Ya, kita kayaknya usia-usia kita udah nggak kuat itu makan itu. Ya. Di bungkusnya itu ada foto, ada gambar maici. Jadi level 1, 2 sampai 8. Bedanya apa, Pak? Level 1, 2 sampai level 8 dilihat dari fotonya. Kalau fotonya lagi nyengir itu level tinggi. Nah, itu tidak baik ya. Daging babi kira-kira baik nggak, Pak? Mungkin baik ya. Mungkin daging babi itu baik mungkin. Katanya daging babi itu adalah rasanya sangat enak. Tapi itu tidak halal gitu ya. Tidak halal, maka tidak boleh dimakan. Jadi syarat makanan itu adalah halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu sekalian beriman kepadanya. Ya. Kemudian ayat yang ke-89, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, pada ayat 89 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak disengaja. Ya, billagwi, lagwi di sini tidak disengaja atau main-main. Jadi Allah tidak akan menghukum sumpahmu, ya. Tidak akan menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak disengaja.
Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukum kamu karena sumpahmu yang disengaja. Ya, apa maksud ayat ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada ayat yang ke-80 tadi diriwayatkan ada sahabat yang memutuskan untuk tidak menikah, untuk tidak memakan makanan yang enak, ya, untuk tidak meminum susu dan menjauhi dari kesenangan dunia. Tadi kan begitu, Pak, ya? Nah, di antara mereka ada yang sampai bersumpah untuk tidak melakukan itu. Wallahi, demi Allah aku tidak akan menikah seumur hidup. Ya, wallahi demi Allah aku tidak akan lagi memakan daging. Aku tidak akan lagi minum susu. Demi Allah aku akan menjauhi dunia. Nah, di antara mereka ada yang bersumpah. Nah, setelah turun ayat yang ke-87 tadi, ya, mereka khawatir. Mereka dilarang untuk mengharamkan apa yang dihalalkan, tapi mereka mengatakan, tapi bagaimana? Kami telah bersumpah untuk tidak melakukan itu. Ya, kemudian mereka datang kepada Nabi dan menanyakan tentang hal itu, maka turun ayat ini. Allah tidak akan menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Itu dulu kalian bersumpah itu tidak disengaja itu. Karena kalian bersumpah untuk sesuatu yang dilarang Allah. Maka tidak mengapa kemudian kamu melanggarnya. Ya. Allah akan menghukum kamu karena sumpahmu yang disengaja. Apa maksudnya? Kalau sudah tahu itu, ya, kemudian kamu bersumpah, maka itulah sumpah yang disengaja. Ada seorang laki-laki, ya, dia bersumpah, dia bertengkar dengan istrinya. Dalam keadaan marah, laki-laki itu bersumpah dengan mengatakan, wallahi la ujami'uki ala hin. Demi Allah, aku bersumpah tidak akan menggauli kamu lagi. Alahin, sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi dia bersumpah seperti itu. Jadi saking marahnya itu kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan menggauli kamu lagi sampai waktu yang tidak terbatas. Sampai kapan berarti itu, Pak? Ya, tidak terbatas. Tapi baru 3 hari dia sudah nyamperin lagi istrinya. Makanya jangan sembarang bersumpah, Pak Asep. Baru 3 hari guys ngoronang deh, Pak. Kata istrinya, lah tidak boleh, kamu sudah bersumpah. Ya, kamu sudah bersumpah, ya, tidak akan menggauli aku lagi. Bahkan kamu katakan alahin untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, kemudian orang itu pergi, maka istrinya menyuruh orang itu, pergilah kepada Rasulullah dan tanyakan bagaimana dengan sumpahmu. Kata laki-laki itu, aku malu bertanya kepada Nabi. Kalau begitu tanyakan kepada sahabatnya. Maka pergilah dia kepada Abu Bakar dan menanyakan itu. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, aku telah bersumpah kepada istriku. Disebutkan sumpah. Dan aku mengatakan alahin untuk waktu yang tidak terbatas. Berapa lama sih alahin itu sebenarnya? Kata Abu Bakar, tahu nggak, alahin itu seumur hidup. Nah, orang ini sedih, Pak. Ya, seumur hidup berarti dia tidak bisa menggauli istrinya lagi. Lalu dia pulang, di tengah jalan dia, sahabat kan bukan hanya Abu Bakar, aku akan pergi kepada Umar bin Khattab dan akan aku tanyakan kepada dia. Ya, lalu dia datang kepada Umar bin Khattab dan menanyakan itu. Berapa lama sih alahin itu? Kata Umar, alahin itu setahun katanya. Nah, ini lebih ringan, Pak, ya. Setahun. Kenapa setahun? Karena Umar mengatakan Allah perintahkan mengeluarkan zakat itu kullahin. Kullahin, setiap hin. Kalau setiap hin itu berarti setiap tahun. Oh, hin itu artinya berarti setahun. Nah, ini lebih ringan. Tapi setahun masih lama, Pak. Ya. Kemudian dia pergi kepada Ali bin Abi Thalib dan menanyakan tentang hin itu. Berapa lama hin itu? Kata Abi Thalib apa? Hin itu sehari semalam katanya. Kenapa? Di Quran disebutkan, ya, fasabbih hina tumshuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah di setiap pagi dan petang. Berarti hin di situ adalah sehari semalam.
Nah, dari 3 sahabat tadi kira-kira mana yang dipilih, Pak? Yang sehari semalam kayaknya. Nah, ini Bapak-bapak. Jadi kemudian ia kembali kepada istrinya. Ya, saya sudah menanyakannya kepada 3 sahabat tadi. Dan yang terakhir Ali mengatakan, hin itu sehari semalam. Berarti aku boleh dong, kata suaminya. Kata istrinya. Di ayat ini, Pak, ya, melanggar sumpah, fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka dendanya, denda melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan untuk keluargamu. Itu kifarat atau denda ketika seseorang melanggar sumpahnya. Dendanya itu. Atau au kiswatuhum, kalau tidak memberi makan bisa juga dengan memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau tahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Boleh itu membebaskan seorang budak. Atau kalau tidak ada faman lam yajid, kalau tidak ada budak, maka boleh kamu menggantinya dengan berpuasa selama 3 hari. Kata istrinya, kamu puasa 3 hari, baru setelah itu kamu boleh mendatangi aku. Lalu orang itu berpuasa. Nah, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu kifarat atau denda, ya. Sumpah, denda sumpah-sumpahmu atau denda karena melanggar sumpah. Idza halaftum, apabila kamu bersumpah. Kemudian di sini ada perintah wahfadzu aymanakum, dan peliharalah sumpah-sumpahmu, jagalah sumpah-sumpah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika seseorang mengatakan begini, saya bersumpah misalnya tidak akan makan pete lagi gitu. Saya bersumpah tidak akan makan pete lagi. Padahal dia sangat suka dengan pete misalnya. Kemudian dia langgar sumpahnya, Pak. Dia makan pete. Harus bayar kifarat nggak? Ya, Bapak Ibu. Atau saya bersumpah tidak akan makan daging lagi. Kemudian dia langgar, Pak, sumpahnya. Harus bayar denda nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Ya, ketika orang mengatakan saya bersumpah tidak akan melakukan ini lagi, itu bukan sumpah. Sekalipun dia menyebut kata sumpah. Kenapa? Seorang mukmin apabila bersumpah, dia harus menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Nah, baru itu dikatakan sumpah. Jadi kalau dia mengatakan sumpah saya mantep, itu bukan sumpah, Pak. Ya, jadi bisa dipakai untuk ngabohong. Sumpah sok saya mantep juga nunya. Nah, kalau dia menyebut demi Allah saya tidak, nah itu baru dia sumpah gitu. Ya. Kalau dia mengatakan demi Allah saya bersumpah saya tidak melakukannya, ternyata dia melakukannya, maka itu dosa itu, dan termasuk dosa besar. Dia berbohong dengan sumpahnya. Itu Bapak-bapak Ibu. Jadi sumpah ini, ketika seorang mukmin apabila bersumpah tidak boleh menyebut nama lain di dalam sumpahnya kecuali nama Tuhannya, nama Allah. Tidak boleh bersumpah demi ibu bapakku, tidak boleh itu. Aku bersumpah demi ibu bapakku. Aku bersumpah demi orang tuaku. Aku bersumpah demi anak-anakku. Itu tidak boleh. Ya. Orang-orang jahiliyah mereka ketika bersumpah mereka sebut nama berhala mereka. Ya, demi Lata dan Uzza, demi Hubal dan Manat, begitu mereka bersumpah. Ya. Kalau saya bersumpah demi negeri Indonesia yang tercinta, kalau itu sumpah tidak boleh itu. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya mencintai negeri ini, itu bagus. Sumpah seperti itu. Ya.
Itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dan tadi Abu Bakar itu pernah bersumpah untuk tidak lagi menyantuni karib kerabatnya karena marah, Pak. Karib kerabatnya itu telah menggunjing putrinya Siti Aisyah. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tidak akan menyantuni mereka lagi. Lalu turun surah Al-Baqarah yang melarang sumpah Allah digunakan untuk memutuskan silaturahmi. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah nama Allah dipakai untuk sumpah kamu tidak berbuat baik, memutuskan silaturahmi, dan untuk tidak bertakwa. Demi Allah saya sumpah mau ke masjid deui itu misalnya. Oh, itu tidak boleh. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu bersyukur. Ayat yang ke-90 Bapak Ibu. Ayat yang ke-90 surah Al-Maidah ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak kepada semua orang ini. Ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr. Khamr itu sering diartikan minuman keras. Wal maisir, judi. Wal ansab, berkurban untuk berhala. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun, adalah perbuatan keji. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Wajtanibuhu, jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ada 4 yang dilarang Allah, dan ini larangan sangat keras, Pak. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr. Khamr itu ya minuman keras. Ya, khamr itu Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Nah, khamr adalah haram hukumnya. Meminumnya itu menjadi dosa, ya, sedikit ataupun banyak, apakah sampai mabuk ataupun tidak mabuk, maka hukumnya dosa. Dan khamr termasuk di antara barang najis. Meminum khamr itu sama dengan memasukkan najis ke dalam tubuh kita, ya, sama dengan air kencing. Ya, hukum khamr itu apabila terkena pakaian kita atau badan kita, maka lalu orang itu sholat, maka tidak sah sholat. Khamr adalah minuman yang sengaja dibuat untuk memabukkan, itu khamr. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu mereka membuat khamr itu dari berbagai bahan. Makanya Rasulullah mengatakan, fa inna minal inabi khamrun, wa inna minat tamari khamrun, wa inna minal bi'ri khamrun. Ya, dari kurma itu bisa dijadikan khamr. Dari anggur juga bisa dibuat untuk khamr. Dan dari gandum pun juga bisa dibuat untuk khamr. Ya, banyak khamr itu. Ada juga khamr dibuat dari buah sawo. Ada juga khamr dibuat dari tebu. Ada juga khamr dibuat dari nanas, Pak. Dan di Bali itu ada khamr dibuat dari jahe. Banyak bahan untuk dibuat khamr itu. Ya, dan rata-rata khamr itu dibuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Ya. Makanya ada ayat Al-Quran yang menyebutkan wa minat tamari wal inabi tattakhidhu sakaron wa rizqan hasana. Dari kurma dan anggur itu bisa dibuat minuman yang memabukkan, tapi juga bisa menjadi rezeki yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, khamr tidak dilarang sekaligus, Mbak. Jadi ada 3 tahapan. Ya, Al-Quran itu melarang khamr. Kenapa? Karena khamr itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu. Sebelum datang Islam, orang-orang Arab sudah terbiasa minum khamr. Dan di setiap rumah itu selalu ada khamr. Ya, bahkan mereka menyimpannya dalam gentong-gentong mereka. Ya, ya, ada yang dibuat sendiri, ada yang membeli dari orang lain. Dan khamr terbaik itu ya yang dibuat di wilayah Andalusia, kalau sekarang Spanyol. Ya, itu di masa itu, Pak. Nah, jadi
Ketika Islam datang, pertama kali datang, khamar belum dilarang. Makanya banyak sahabat Nabi juga yang minum khamar. Setelah masuk Islam, mereka masih minum khamar. Bahkan ada yang sampai mabuk. Ya, kemudian orang-orang bertanya, ini bagaimana nih tentang khamar? Ya, apakah Islam tidak melarangnya gitu? Nah, kemudian mereka datang kepada Nabi dan menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamar itu? Maka turun ayat surah Al-Baqarah ayat 219, Pak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Begitu ayat. Mereka orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang khamar, minuman keras. Katakan Muhammad, ya, di dalam minuman keras itu ada bahaya yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Hanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu penjelasan Al-Quran. Tapi turunnya ayat itu bukan larangan khamar, Mbak. Setelah turun ayat itu orang-orang juga masih minum khamar. Para sahabat juga masih minum khamar. Ya, terus sampai setelah hijrah, ya, setelah hijrah berarti khamar ini sudah terjadi di masa masih di Mekah. Setelah hijrah ada seorang sahabat mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian ia membaca surah Al-Kafirun tamat-tamat. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana bulak-balik, Pak. Ya. Kenapa? Mabuk. Ya, dia lupa lakum dinukum waliyadinya lupa. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, ya, kejadian itu. Maka turun surah An-Nisa ayat yang ke-43 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah, baru setelah turun ayat itu orang mulai mengatur minum. Ya, orang-orang mulai mengatur minum. Ya, ketika mendekati waktu sholat mereka tidak minum. Di asar ke maghriban itu juga nanya, atau dari maghrib ke isya itu. Baru setelah isya, nah itu minum. Terus sampai ada kejadian, Pak. Ada orang menyelenggarakan hajatan, nikahan. Di situ ada hidangan khamar. Orang-orang minum sampai ada yang mabuk, terjadi perkelahian. Nah, di acara itu terjadi perkelahian. Akhirnya apa? Acara nikahannya jadi amburadul. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka turun ayat ini, surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Nah, ini ayat ini adalah larangan final, Pak. Ya, larangan final tentang khamar. Setelah turun ayat ini, maka khamar diharamkan, tidak boleh lagi diminum. Dan Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang untuk tidak lagi minum khamar dan membuang sisa-sisa khamar yang masih disimpan di rumah. Dan diriwayatkan pada waktu itu setelah turun ayat ini, beberapa sahabat berkeliling kota Madinah dan mengumumkan diharamkannya khamar. Maka orang-orang membuang khamar, ya, ke jalan-jalan di kota Madinah. Sampai diriwayatkan Madinah pada waktu itu bau alkohol, saking banyaknya orang-orang yang membuang khamar. Itulah para sahabat. Setiap kali datang perintah Allah, setiap kali datang larangan Allah, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bahkan ada orang yang ketika megang gelas yang di dalamnya ada khamar, ketika mau diminum diberitahu telah turun ayat larangan meminum khamar, kemudian dibuangnya. Ya, itu Bapak-bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya ya setan menghendaki, sesungguhnya setan menghendaki, ya sesungguhnya setan menghendaki atau sesungguhnya setan hendak menimbulkan
Ya, permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan khomer dan judi. Ya. Jadi saya ulangi tadi, ada 4 larangan yang disebutkan Allah di surah Al-Maidah ayat 90. Yang pertama khomer, yang kedua judi. Apa judi ya Pak? Ya, saya kira Bapak Ibu sudah ngerti yang dimaksud dengan judi. Ya, kita membayar sesuatu untuk suatu undian, ya, dengan harapan mendapatkan yang lebih. Dan jika kalah, maka apa yang telah kita bayarkan hilang. Itu judi. Ya. Jadi membayarkan sesuatu, membayarkan uang, Mbak, untuk suatu undian yang jika kita kalah, maka uang kita hilang. Nah, itu definisi yang paling mudah dari kata judi. Ya, judi termasuk yang diharamkan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak sedikit karena judi orang menjadi bangkrut. Ya, tidak sedikit karena judi orang yang tadinya kaya raya maka mendadak menjadi sengsara. Jadi menjadi sengsara seketika, Pak. Bukan dalam waktu tahunan, ini bisa dalam waktu berjam-jam orang menjadi sengsara yang tadinya kaya raya. Kemudian ansob. Ansob itu apa? Ansob itu berkurban untuk berhala. Ya, berkurban untuk mempersembahkan hewan kurban untuk berhala. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka menyembelih kambing, menyembelih unta, kemudian dipersembahkan untuk berhala mereka. Ya, hewan-hewan itu disembelih di depan berhala-berhala yang mereka puja. Itu ansob namanya. Ya, Bapak Ibu, ya, membuat sesajen ini juga termasuk ansob. Mempersembahkan makanan-makanan. Mereka juga orang-orang jahiliyah bukan hanya hewan, Mbak. Bukan hanya hewan sembelihan, bukan hanya kambing dan unta, tapi mereka juga mempersembahkan sayuran, tanam-tanaman yang sudah dipanen untuk berhala-berhala mereka. Ini ansob dan ini dilarang. Ya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, ini termasuk ansob. Ya, ketika ada orang naik kendaraan kemudian melewati jalan tertentu lalu dia buang uang, ya, karena percaya katanya di ini tempat ini bertuah yang jika kita tidak membuang uang khawatir terjadi sesuatu. Itu termasuk ansob. Ya, termasuk ansob. Membuang uang, membuang rokok gitu ya. Ini termasuk ansob, tidak boleh. Ya. Wal azlam, dan juga azlam. Apa azlam itu? Mengundi nasib dengan anak panah. Orang-orang jahiliyah dahulu apabila mereka hendak bepergian keluar kota, mereka tidak tahu, Pak, apakah di sana nanti beruntung atau tidak. Ya, misalnya mereka hendak pergi berdagang, apakah di sana nanti bagus dagangannya atau enggak? Tidak tahu. Maka mereka datang ke Ka'bah. Nah, di dalam Ka'bah ada sebuah bokor yang di dalamnya ada banyak anak panah. Azlam itu anak panah, ya. Ada banyak anak panah. Di setiap anak panah itu ada tulisan. Ada 3, ada robih, ada khusr, ada sifr. Ada 3 tulisan. Ya, dalam Ka'bah kan gelap, Pak. Gelap. Kemudian orang itu masuk ke dalam Ka'bah, mengambil anak panah, lalu diserahkan kepada pendeta. Ya, lalu dibuka tulisannya, Pak. Ketika dibuka, robih, ada tulisan robih. Oh, ini bagus. Robih itu artinya beruntung. Bagus, kamu pergi, kamu beruntung di sana. Itu. Jadi menentukan keberuntungan dengan melihat anak panah. Kalau yang dibuka khusr, oh jangan, ini nggak bagus, kamu rugi nanti di sana. Satu lagi kalau dibuka sifr, sifr itu artinya 0, Pak. Kalau 0 berarti dia balik lagi, masuk lagi, ngambil lagi itu. Ya. Ini azlam. Ya, menghitung nasib dengan anak panah seperti itu tidak boleh. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Jadi sesungguhnya setan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan khamr dan judi. Bapak Ibu, sudah menjadi kenyataan di tempat-tempat perjudian itu selalu ada apa? Judi, apalagi khamr, betul Pak? Perempuan, dan satu lagi apa? Perkelahian.
itu identik dengan tempat-tempat seperti itu. Ya, perjudian, khamr, perempuan, perzinahan, dan perkelahian di situ. Dan juga menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Maukah kalian berhenti? Ya. Maukah kalian berhenti? Ayat 92-nya, wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wahdharu, dan berhati-hatilah. Ya, jangan sampai kalian terjebak ya oleh perintah syaitan. Fa in tawallaitum, jika kamu tetap berpaling, tidak mau mentaati larangan Allah dan Rasulnya, fa'lamu annama rasulunal ala rasulinal balagul mubin, ketahuilah bahwa tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan. Ketika kamu dilarang khamr tapi kamu tetap meminumnya, ketika kamu dilarang judi kamu tetap melakukannya, maka Rasul tidak akan menghukum kamu. Ya, kenapa? Karena tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Yang akan menghukum kamu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. Ayat yang ke-93-nya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Nah, sebelum Islam atau sebelum ada larangan khamr, banyak sahabat, tadi yang saya ceritakan ya, banyak sahabat yang minum khamr. Mereka bertanya, bagaimana dengan dahulu kami minum khamr? Ya, ternyata khamr itu begitu banyak mudaratnya. Bagaimana dengan kami yang dahulu minum khamr? Maka turun ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan yang berbuat baik fima ta'imu, pada apa yang mereka makan, ya. Idza mattaq. Jadi pada apa yang mereka makan dahulu tidak ada dosa. Kenapa? Karena dahulu ketika mereka minum khamr masih belum dilarang. Jadi tidak ada dosa. Selama mereka bertakwa dan beriman kepada Allah. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman kepada Allah, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikian Bapak Ibu tafsir singkat dari surah Al-Maidah ayat 87 sampai dengan ayat 93. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.